kayak keimanannya itu tipis banget gitu Kak. Jadi mudah banget tergoda sama nafsunya. Halo Sobat Denlung semuanya, welcome to Denlung Official. Tebak nih Sobat Denlung, di samping aku ada siapa nih yang ganteng banget ya kan? Nah yuk kita kenalan dulu nih. Nah Sobat Denlung semua, di samping aku ini ada Muhammad Adi Rahimi, salah satu anak muda Ponorogo yang juga merupakan Duta Genre Ponorogo tahun 2022. Sapa Sobat Denlung dong Dira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adira Veroni, biasa dipanggil Adira. Oke, kegiatannya sekarang apa sih Dira? Kebetulan kalau di sekolah akhir-akhir ini masih free sih. Kalau sekarang kan jadwalnya kayak remedi kayak gitu. Nah kebetulan tanggunganku udah selesai. Oke, kalau sekolahnya di mana sih? Di Mandua Ponorogo Kak. Mandua Ponorogo. Sekarang Kelas 11. Kelas 11. Berarti kamu umur berapa sih, Dir? Umur 17 ini Kak. Wah, masih 17 tahun Besti, ternyata masih sangat-sangat muda. Nah, kalau ngomongin sekolah nih, kamu tuh di sekolah ikut nggak sih sama ekstrakurikuler gitu? Kebetulan ikut Kak, salah satunya yang di sekolah itu pramuka. Oke, berarti Dewan Galang gitu ya? Ya, kalau di Mandua Dewan Ambalan. Oh, Dewan Ambalan ya? Ya. Oh iya ya, kalau anak SMA udah Dewan Ambalan. Ya. Oke, berarti kamu tuh kerjaannya tuh yang teriak-teriak tuh ke adik-adik tuh. Tuh bisa diem tidak gitu ya? Kalau kebetulan kan di Dewan Ambalan saya menjabat di ketua. Jadi kayak apa namanya mengkoordinir teman-teman gimana kerjanya. Kalau bagian yang terjun lapangan ya juga udah ada yang sendiri. Kalau aku ya tinggal apa kayak mengkoordinir kayak perintah-perintah gitu. Wah, kerjanya merintah Besti. Tapi nih jujur-jujurnya nih Dira, aku itu paling dongkol, paling sebel sama ya mohon maaf ya kakak-kakak tingkat aku. Itu kalau pramuka itu dibentak-bentak tuh kenapa gitu? Kalau salah satu tujuan dari dibentak-bentak itu kayak menanamkan mentalnya gitu Kak. Jadi kayak biar terbiasa gitu entah itu dibentak orang lain. Jujur saya ketika setelah ikut pramuka, kan dulu ketika SMP itu kebetulan juga ikut pramuka juga. Itu ketika saya kayak kena marah guru apa siapa gitu kayak oh udah biasa. Oh oke nih, tapi aku tuh dulu tuh pernah tuh gak ngelakuin kesalahan tapi disalah-salahin. Nah, sampai itu tuh kayak ini tuh masalah apa sih Kak? Lu punya masalah apa sama gue gitu? Kalau itu sebenarnya kayak ngelatih kita berargumen sih Kak. Kalau dari pengalaman saya. Jadi kayak aku tuh nggak salah gini. Jadi kita kayak istilahnya ngeyel gitu. Ngeyel biar aku tuh nggak salah gitu. Oke, berarti tetap harus teguh sama dia kalau kita tuh bener gitu Iya, kan? harus teguh. Tapi itu kayak dulu tuh pertama kali ya namanya anak SMP tuh baru masuk SMA tuh. Tiba-tiba tuh pintu dibuka gitu, semua berdiri gitu. Iya. Terus aku itu ngangong-ngangongin itu ngapain, kakak-kakaknya kok teriak-teriak, matanya tuh emang bener-bener face to face gini loh. Ini ngapain sih lu Kak gitu. Kamu tuh kayak ngerasa gitu gak sih kalau ngebentak adik-adik tuh kayak juga punya rasa kayak ya nggak tega sih mau bentakin juga gitu. Iya sih kalau kayak mau ngebentak itu mikir-mikir dulu. Oh iya, ini adik kelasku sendiri. Iya kan. Kasian juga. Terus apa? Kayak aku tuh nggak mau juga masuk di ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler aja, bukan pramuka aja kan. Yeah. Masih banyak ekstrakurikuler lain yang emang harus gitu tuh kayak nggak usah wes, aku nggak usah wes, tak gini-gini aja gitu. Saking emang harus gitu sih menurut aku. Kalau kamu emang suka gitu, kalau disuruh buat ngomongin orang, ini ayo kamu disiplin gini gitu. Kalau ngomongin orang ya gimana ya? Aku sebenarnya suka aja kayak membimbing adik-adik kayak biar lebih disiplin, lebih apalah pokoknya yang mengarah ke positif. Nah kalau kayak marah-marah itu kalau dari saya sendiri itu kayak jarang aja. Jarang aja. Ya. Kalau buat kakak-kakaknya sendiri, udah disiplin belum sih sebenarnya gitu? Ya kalau dibilang udah disiplin ya
sebenarnya udah, tapi kadang kayak ada satu titik kecolongan gitu. Oke. Itu ada kayak ada konsekuensinya nggak sih buat mereka yang bentak-bentakin tuh adik-adik tapi mereka sendiri nggak disiplin? Oh tentu ada. Kalau untuk anggota Dewan Ambalan sendiri ada konsekuensinya. Oh berarti emang bener-bener udah mereka punya tanggung jawab juga ya kan? Ya. Nah kalau ngomongin soal gitu, kamu kan juga tuh ikut namanya duta genre. Ya. Kamu tuh suka gitu, ikut duta-duta gitu suka? Kebetulan dari SD. Ya SD itu awalnya kayak penasaran aja gitu. Soalnya kan dulu ada yang namanya Toli Genduk. Ya. Nah, kebetulan saudaraku itu ikut Toli Genduk. Nah, aku juga penasaran gimana tuh Toli Genduk itu kayak. Terus di SMA ini kan ada yang mengajukan gitu. Ini loh ikut duta genre. Terus ya awalnya ragu. Terus sempat tanya mama juga, "Mah, gimana mah? Mau ikut duta tapi kok kan kebetulan dari SMP itu passionku udah di pramuka, terus apalagi kalau anak pramuka kan kayak gitu, kayak nggak takut kotor apa dan lain-lain. Terus kan kalau di duta kayak kebersihan juga diperhatikan, apa-apa harus rapi kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku memutuskan untuk udah coba-coba ikut gitu. Oke, coba-coba ikut, akhirnya terjun juga nih. Ya, akhirnya Sekarang terjun ikutan tuh. Ya. Berarti kegiatan-kegiatannya duta-duta genre kamu berarti ikutan juga? Iya, kegiatannya apa aja sih, Dir? Kalau yang saya rasakan ini itu yang pertama kayak sosialisasi gitu Kak, ke tempat-tempat kayak memberikan info-info tentang kegenrean gitu. Jadi kayak remaja-remaja gitu kan akhir-akhir ini kayak banyak banget kayak penyimpangan gitu Kak. Jadi kita juga selaku duta genre ikut membantu bagaimana remaja-remaja itu bisa kembali ke jalan yang benar. Oh oke. Emangnya tuh nyimpang kemana anak zaman sekarang gitu? Wah, penyimpangan kalau zaman sekarang itu kayak banyak banget. Itu pergaulan bebas terutama. Terus pernikahan dini, terus seks bebas itu udah sering marak-maraknya kalau di sini. Oke, berarti di kota kita itu pernikahan dini masih ada nggak sih? Menurut data yang aku search kemarin-kemarin itu masih ada Kak. Masih ada di kota kita ini? Masih ada di mana? Itu karena lingkungan mereka yang membuat mereka nikah duluan atau emang ada sesuatu gitu? Kalau ada sesuatu itu bisa aja Kak. Soalnya remaja-remaja sekarang kan juga banyak tuh yang kayak keimanannya itu tipis banget gitu Kak. Jadi mudah banget tergoda sama nafsunya gitu. Terus juga biasanya sama kondisi ekonomi keluarga Kak. Jadi keluarganya kayak menjadikan jaminan anaknya gitu. Jadi kalau semisal ngutang nih Kak, terus gak bisa bayar utangnya, anaknya jadi jaminan disuruh nikah. Gitu. Wow, masih ada itu yang kayak gitu? Masih ada, terutama yang di daerah-daerah pinggiran kayak gitu. Wah, sama aja ngejual anak gak sih? Ya bisa dikatakan gitu sih Kak. Tapi kan keluarganya sendiri juga melakukan itu secara terpaksa gitu Kak. Oh oke tuh. Kayak agak pinggir jurang nih ini ya. Kayak ini tuh kasihan, tapi kalau nggak buat anak mudanya sendiri tuh pasti kamu tanyain gak sih kalau anak-anak itu kayak punya rasa aku nggak mau nikah sama itu gitu? Juga pernah sih ditanyakan kayak kenapa kok kamu pengen nikah muda gini? Sebenarnya mereka nggak pengen, tapi karena keadaan memaksakan gitu. Oke. Itu kalau terpaut umurnya gitu masih seumuran tuh yang nikah muda-muda gitu? Iya, rata-rata masih seumuranku kayak gitu. 17 tahun? Iya. Aku yang 19 tahun masih ngangong-ngangong nih. Itu udah, ya Allah, itu udah berarti udah punya anak gitu juga? Ada yang udah punya ya? Ada yang ada. Itu terus masalah perekonomiannya gimana? Si cowoknya tuh gimana gitu? Nah kalau itu kan nggak, kalau aku tanya-tanya itu
nggak sampai situ. Soalnya kan itu udah ke ranah pribadinya sana sendiri. Oh, oke, ranah pribadi ya kan Iya. lebih ke ya udahlah. Tapi cara kamu sebagai duta memberitahukan kalau itu tuh salah tapi tidak menyinggung tuh gimana gitu. Kan biasanya anak-anak yang kayak gitu tuh gampang banget tuh kayaknya Iya. ngerasa kesinggung. Kita ngomongin pelan dikiranya salah gitu kan. Ya kayak gimana ya? Ya sebisa mungkin kayak diingatkan tapi secara halus dengan bahasa halus kayak ini tuh sebenarnya kayak agak menyimpang loh. Oh, Gitu. oke. Masih mau denger ya kan Iya. kadang-kadang nih. Kadang-kadang. Nah, oke, buat Dira sendiri kamu tuh punya hobi apa gitu? Kalau hobi kebetulan akhir-akhir ini tuh aku suka banget yang namanya badminton. Badminton. Ya. Kalau atlet badminton kesukaan kamu siapa nih? Tentu saja Kevin Sanjaya, Oke, terus apa namanya? Gideon. gitu ya. Yang cewek nggak ada nih malahan. Badminton cewek kan juga banyak itu. Kemarin sempat ada player badminton cewek, tapi lupa aku namanya. Ada-ada aja kamu. Kamu suka berarti olahraga badminton gitu suka nggak? Kebetulan suka. Suka berarti olahraga kamu badminton. Kalau futsal gitu suka? Kalau futsal bukannya nggak suka, tapi nggak bisa gitu, terus nggak bakat gitu juga. Jadi Bukannya nggak bakat nih Dira kayaknya. Belum bakat. Nah ya kan. Masih sangat muda, masih bisa tuh. Diiringin ke sana ke sini tuh masih bisa itu sebenarnya. Kayak mut-mutan gitu nggak sih kamu tuh anak muda umur 17 tahun gitu. iya, mut-mutan banget. Jadi kalau kayak aku tuh kalau di sekolahan ya kayak kalau diajak sini ya sini, diajak sini ya sini, kayak teman-temanku kadang ayo badminton yuk, udah ayo, terus ayo futsal yuk, ayo. Jadi gitu kayak ya udahlah ikut teman gitu. Lebih ke temen gue ke sana ya udah deh gue sama temen gue aja, Ya. temen kesini aku juga kesini deh gitu. Tuh tapi kamu milih temen gak sih Dir atau ya udah deh gitu aja? Kalau masalah milih temen tentunya iya sih, kayak adalah kayak yang namanya filterisasi, kayak mana yang baik mana yang buruk gitu. Kalau yang teman yang baik ya bisa mungkin kita kayak menjalin hubungan yang baik-baik aja. Terus kalau yang memberikan sisi dampak yang buruk itu kayak agak dijauhin aja. Tapi ya apa salahnya juga berteman dengan anak-anak yang seperti itu. Gitu. Oke, berarti itu masih tetap kamu mau nemenin gitu Iya. kan, mau nemenin dia. Tapi pernah nggak sih ditosikin temen kamu sendiri gitu? Pernah sih. Tuh gimana kamu menanggapi ketosikan temen kamu gitu? Kalau awal-awal itu ya kayak aku diemin dulu aja kayak oh emang dasarnya gini orangnya. Terus kalau udah kayak berkali-kali ngetoksikin aku ya kayak aku ingetin gini tuh gak bener loh itu. Oke, biasanya toksiknya temen kamu tuh kayak gimana sih Dira? Yang rebut cewek mungkin, itu kan juga kategori Iya. toksik ya kan? Terus atau mungkin tuh biasanya tuh kayak lebih ke sikap gitu. Kebanyakan kalau dari temanku itu sikap sih Kak sama omongannya. Jadi omongannya itu kayak nggak ada filter sama sekali kayak gitu. Terus kalau nggak gitu omongannya yang kadang menyinggung orang lain seperti itu. Kalau diingetin ya apa malah ngeledek nyinyi gitu. Itu sebel banget kan kita kayak Ya. ngomongin tapi tiba-tiba dia kayak menyepelekan apa yang kita Ya. bicarakan. Iya benar. Iya kan? Kamu sebel nggak sih sama orang yang kayak gitu gitu? Sebel ya Iya kan? sebel banget. Nah, kalau sama teman-teman kamu itu biasanya nongkrongnya di mana? Kalau aku sih ngikut teman-teman aja sih. Biasanya kalau sama teman-teman itu kalau nggak di Angkringan Gusti itu ya Gendis Oh, sekitar oke. situ. Tahu. Yang itu kan ada ikannya kan? Iya. Ya, tahu itu. Nah, kalau ngangkring, anaknya kan anak muda zaman Iya. sekarang tuh ngangkring di Ngangkring. pinggir jalan gitu juga suka kamu? Kalau ada temannya suka. Jadi kalau semisal nggak ada teman, ya udah mending aku pulang aja. Oh, berarti kamu nggak pernah itu namanya me time sendiri, ngopi sendiri gitu? Nggak pernah. Aku biasanya me time ya di rumah, buka laptop, buka HP,
terus sambil dengerin lagu, udah. Oke, me time-nya Dira beda nih dari teman-teman yang lain nih. Berarti kamu emang beneran anak rumah yang yaudah gue pengen me time, berarti gue istirahat gitu. Iya, soalnya kayak berhubung di organisasi pramuka juga kan kegiatannya udah banyak banget. Nah, kalau semisal ada libur, ya udah aku gunain buat libur. Kayak, aku juga butuh istirahat. Soalnya kalau full kegiatan kayak semisal sebulan, terus nggak ada waktu libur, wah udah. Ini tuh rasanya Pusing gitu, iya, mau meledak gitu mau kan di meledak. kepala. Berarti hari Minggu, hari Sabtu itu masih sekolah ya kamu? Iya. Masih kegiatan, ada kegiatan terus ya? Iya, kalau SMA kan hari Sabtu libur. Kalau main 2 enggak. Belum nih kayaknya. Belum. Belum atau emang Emang enggak ada. emang nggak ada ya? Emang enggak ada sih. Emang nggak ada. Berarti itu tuh kalau setauku tuh dari sekolah lain tuh biasanya hari Sabtu digunain buat kegiatan ekstrakurikuler. Oh, Kalau iya. Diman gimana? Kalau Diman ya biasa aja kayak Sekolah, tetap itu hari sekolah. Iya. Oh, oke. Berarti masih menerapkan yang hari Senin sampai Sabtu. Iya. Terus nanti kegiatan kamu di hari Minggu masih ada kegiatan dari ekstrakurikuler lain gitu. Iya. Wow. Full juga ya. Terus istirahat kamu gimana? Jam belajar kamu gimana? Main kamu gimana gitu? Nah, kalau aktivis di organisasi kan di kelas 11 ini, Kak. Tentunya kalau kayak waktu istirahat itu aku gunain di malam, tapi malamnya yang agak larut gitu. Soalnya kan habis pulang sekolah pasti aku harus belajar dulu, kayak aku kan tipenya kayak dengerin omongan guru terus aku inget-inget lagi gitu, Kak. Jadi aku ngebuka buku tulis, buku pelajaran gitu. Terus aku inget-inget guruku bilang apa ketika ini. Udah, terus habis udah sekiranya udah nyantol di pikiran, aku tutup buku, udah aku tidur. Oh, jadi belajarnya lebih ke mengingat-ingat gitu ya? Iya. Wow, berarti ingatan kamu lumayan tajam loh, Dir. Ya enggak juga sih, Kak. Enggak juga, Besti. Tapi kalau nongkrong tuh, bagi jam nongkrongnya tuh gimana gitu? Kalau bagi jam nongkrong ya sekiranya kalau lagi free gitu, Kak. Jadi semisal free-nya malam sekitar habis sisa sekitar jam 7 sampai jam 8 lah. Itu ya bisa sih. Kalau udah jam 10 ke atas biasanya orang tua udah nggak ngizinin, sama itu kan hitungannya udah larut malam juga. Iya bener, larut malam banget sih itu, udah jam 10 lebih. Nah tapi kan anak muda zaman sekarang ya, Dir. Kalau nggak pulang jam 11, jam 12 kayaknya tuh kayak diceng-cengin nggak sih? Atau teman kamu emang pulangnya jam segitu gitu? Ya kadang ada sih yang kayak ceng-cengin, apaan sih jam segini udah pulang kayak gitu kan. Kan ya kita nggak tahu kayak peraturan di rumah itu harus pulang jam berapa gitu kan. Kan beda orang tua beda, Iya, soalnya. betul. Apalagi kalau ketika kan kalau di usia kayak gini, kita itu kan kadang sering toh kayak ditinggal orang tua, entah itu keluar kota atau kemana gitu kan. Biasanya kalau ketika orang tua gitu, kita kayak ada kesempatan buat main gitu. Kalau aku nggak juga sih. Lebih ke ya udah deh, Ya udah kalau jam segini punya tanggung jawab kan, punya ya. diri kita sendiri. Tapi tanpa kita sadari nih, orang tua kita yang dikatain ya bukan street parent juga sih, lebih ke ngasih tahu kita pulang jam berapa, itu penting banget ya kan? Iya, penting banget. Jadi kita punya aturan buat diri kita sendiri. Ya. Walaupun orang tua kamu nggak nyuruh kamu terus mau jam segini, tapi kita punya aturan sendiri tuh kayak, wow bagus banget sih. Aku suka sama orang-orang yang emang bener-bener menerapkan aturan dirinya mereka sendiri gitu. Nggak perlu harus street parent gitu. Ada nggak sih street parent gitu di lingkungan kamu? Kalau di lingkunganku nggak ada sih, Kak. Kalau di temanku mungkin masih ada. Kayak apa namanya? Jadi anaknya itu kalau main sama temennya keluar gitu, semisal itu nggak dibolehin. Entah itu cewek, cowok, itu nggak boleh. Terus suruh ngapain itu anak di rumah gitu? Nah, sekolah di rumah, sekolah di rumah gitu? Iya. Jadi habis sekolah pulang udah. Jadi kayak ikut kegiatan ekstra tuh nggak pernah. Terus jadi ya udah sekolah pulang. Nggak ada lagi. Siswa kupu-kupu nih lebihan. Dari rumah ke
dari sekolah ke rumah, rumah ke sekolah gitu aja kerjaannya. Tapi dia berprestasi nggak, Dir? Kebetulan dia juga diimbangi sama prestasinya. Oke, masih balance lah Iya, ya. masih balance. Masih balance, masih aman gitu, Iya. masih. Tapi kalau nggak punya temen di hidup ini kayaknya kurang, Dir. Ya kan? Iya. Kamu sendiri gitu nggak sih, kalau gue harus punya temen, kalau nggak punya temen nggak bisa ini gitu. Iya, benar banget. Jadi kayak awal masuk Mandua gitu kan, kayak aduh bingung banget. Ini mau temenan sama siapa, satu kelas itu nggak ada yang kenal gitu. Jadi ya kayak kita harus memberanikan diri gitu, kayak mau kenalan dulu. Jangan mau kayak nunggu temen itu kenalan. Jadi kita harus memberanikan diri dulu. Oke nih, berarti kamu tipikal orang yang belum kenal orang tapi kamu ngajak ngomong dulu gitu ya kan? Tapi pernah nggak dikacangin gitu sama orang gitu kan? Dokol banget loh. Iya, pernah. Itu cara kamu gimana? Kalau habis dikacangin lu, ya udah deh gue diem aja, nggak mau ngajak bicara kamu, udah gitu apa? Ya udah kamu tetap ngajak ngobrol gitu. Ya tetap ngajak ngobrol, tapi kalau semisal udah dikacangin 100% gitu ya udah. Yaudah mas, nggak usah ngajak ngomong, gue nggak usah ngajak ngomong ya kan. Emang kadang-kadang tuh orang di dunia ini tuh random, ya kan. Kamu pernah nggak sih nemuin orang yang menurut kamu random banget di hidup ini? Oh pernah, random banget. Itu ya kebetulan temanku sekelas ini. Wah random banget itu. Ya kayak bisa lucu, bisa kadang nyebelin kayak gitu kak. Emang waneh gitu? Ya waneh gitu. Tapi aku suka kayak orang-orang yang seperti itu. Kayak kadang kan orang yang kayak gitu nggak baperan. Iya betul. Ya, jadi aku suka teman itu yang ya oke, fine, kita kayak istilahnya kalau di Jawa gojol-gojolkan, kayak olo-oloan. Tapi kita nggak saling baper gitu. Oke, berarti masih kamu temen ada emang yang baperan gitu. Lu ngomong dikit gitu udah gitu. Ada. Itu toxic tau gak dia? Ya kan? Kamu ngerasa gak sih yang kayak baperan tuh toxic ya? Kita gak tahu sih mental orang kan emang beda-beda. Tapi di luar mental itu kan kita juga punya sosialisasi kan di cara kita merangkul orang-orang. Tapi kalau dia baperan tuh kayak males gitu. Iya, kalau kayak nemu orang baperan, ya aku berusaha kayak memahami, oh mungkin dia lagi sensi atau gimana gitu. Nah nih Dira, ngomong-ngomong soal nongkrong nih, kalau nongkrong sendiri tuh kamu lebih nongkrong sama cewek-cewek atau cewek cowok, atau juga ikut tuh nongkrong sama cewek-cewek gitu? Biasanya ya kayak ikut sih sama teman-teman. Kalau ngajak ya cewek-cewek ya udah ikut cewek. Tapi biasanya kalau cewek-cewek yang ikut, yang ngajak itu biasanya lebih banyak aku yang nggak mau sih. Soalnya kayak mesti anggapan orang-orang, wah circle-nya cewek-cewek nih ya. Jadi kayak malu gitu sih. Mending cowok cewek digabung gitu. Aku tuh punya temen loh Dira, yang aku kan punya satu circle. Curut satu itu tuh ngapain aja circle gue itu ikut gitu. Sampai ya udahlah teman-teman yang lain tuh ya udah tahu kelakuan itu cowok emang bener-bener ikut, kemana-mana ikut, apa-apa ikut gitu. Berarti kamu nggak tipikal yang kayak tuh temen aku yang curut aneh ini. Cuma kayak bener, kamu kalau ngelihat tuh cowok yang kayak gitu tuh gimana ya? Aneh gitu. Ya kalau dari perspektif pandanganku di sendiri kayak ngapain sih? Ya awalnya kayak gitu, terus semakin lama kayak semakin memahami, oh mungkin sama teman-teman yang cowok nggak ditemenin atau gimana, jadi terpaksa ya sama cewek-cewek gitu. Kalau temen aku tuh nggak gitu, dia tuh ditemenin sama cowok-cowok semua, dia bisa temenan sama cowok, tapi kalau temen-temen cewek ngapain dia juga ikut. Pokoknya kayak dia ngerasa senggang gitu ya. Udah tuh ngindelin yang mana gitu. Bisa ngindelin yang cowok, kenapa sih biasa aja. Tapi nanti kalau cewek keluar terus dia kelihatan di situ udah males, itu tiba-tiba ikut gitu. Sampai aku tuh nggak habis pikir ini tuh cowok kenapa gitu. Sampai aku tanya, kamu tuh nggak ada niatan gitu ikut sama yang cowok-cowok gitu? Suka mina cowok-cowok karena dia tuh suka makan.
Oh gitu ya. Iya kan kalau kamu tahu kan kalau circle cewek tuh emang lebih suka Ya jajan suka gitu. Nah, jajan. dia tuh orangnya kayak gitu tuh. Terus kamu pernah nggak sih ngadepin kan kamu pernah tuh satu tongkrongan sama cewek sama cowok tuh. Ya Ada yang cinlok nggak sih? ada. Ada. Itu temen kamu atau malah kamu nih? Nah, sobat Denlong. Itu siapa tuh? Ya temanku ada. Heeh. Terus ya Kamu sendiri juga. Oke, ya berarti cewek kamu teman satu tongkrongan kamu atau teman satu sekolah gitu? Atau satu dua-duanya? ya satu sekolahan, satu kelas, satu tongkrongan. Wah, kamu nggak muak itu tiap hari ketemu? Enggak, malah kayak gimana ya? Aku kalau semisal cari kayak gitu eh kayak digunain buat penyemangat sekolah berarti. Kayak gitu. Oh, oke. Bagus nih. Iya. Bagus. Jadi kayak semangat. Kalau berangkat sekolah kan cowok tuh kadang tuh ada yang nggak rapi gitu. Pasti kamu berangkat sekolah rapi kan? Gimana biar cewek gue lihat nih gue rapi gitu. Iya. Jangan kayak penting banget gitu. Iya. Tapi kamu kayak kadang punya sisi dimana kayak, duh kalau gue gini malu deh nanti diliatin itu gitu. Atau yaudah dari diri kamu sendiri aja gitu. Enggak sih, ya kayak ya udah jadi diri aku sendiri. Aku gimana ya udah. Oke, udah berapa tahun tuh kamu sama yang ini? Baru? Baru 6 bulan. Wah, lama juga loh itu. Terus kalau cewek kamu sendiri tuh, kalau cewek kamu ngerasa nggak sih kalau kamu sama cewek-cewek lain tuh, kayak maksudnya nongkrong gitu, cemburu gitu nggak? Atau dia ikut juga? Kebetulan kan kalau dia mau ikut nongkrong sama aku, biasanya kan orang tuanya itu agak gimana ya, kayak agak membatasi lah. Soalnya kan aku keluar juga malam-malam. Kalau malam-malam kan cewek ya gitu. Kadang ada yang boleh, kadang enggak. Nggak, iya. Ya. Terus kalau semisal aku nongkrong sama cewek, biasanya aku usahain kayak bawa teman cowok gitu. Soalnya biar nggak jadi salah paham, entah itu dari orang-orang lain di sekitar tongkrongan itu atau dari itu sendiri. Oke. Itu berarti awalnya ketemu dia berarti pas itu kelas 11 gitu? Pas kelas 10. Oh, teman kelas 10 malahan? Iya. Oh, oke. Berarti kalau kamu sama pacar kamu berarti seumuran ya? Enggak, dia lebih muda setahun. Oh, dia lebih muda tapi sekolahnya satu. Iya, satu angkatan. Oh, satu angkatan. Wah, gitu ya sobat Inung semua, ternyata anak muda tuh kayak ada ceweknya di satu tempat gitu jadi lebih bersemangat gitu. Iya. Oh, oke. Seru juga nih, apa gue cari yang satu tempat ini? Nah, udah nih, jangan bahasin cewek-cewek mulu nih. Aku mau tanya nih, kalau kamu sendiri suka nggak sih explore alam gitu? Kebetulan suka banget Kak. Kayak kemarin hari apa ya? Hari Sabtu kemarin. Kan teman-teman pada ngajak tuh kayak ayo ke Ngerayun. Padahal ke sana ya cuma cari lu lihat-lihat pohon kayak gitu, lihat-lihat bukit. Ya udah, tapi aku suka banget gitu. Kayak merasakan ketenangan, nyaman Yeah. gitu di alam gitu. Kalau wisata alam yang sangat kamu sering kunjungin, terus kamu tuh apa-apa sana gitu, ada nggak sih? Kalau sering itu nggak ada sih. Kalau dulu emang kan asliku dari Ngerayun Kak. Terus ya kayak ngerasa tenang aja kalau di Ngerayun. Soalnya kan hawanya juga masih adem. Masih asri. Iya, masih gitu. asri gitu. Jadi kayak wah enak banget buat kayak nenangin pikiran gitu. Kalau sekarang kan di rumah Ponorogo sini kayak mau healing pun wah Polusi gitu. Ya, jadi Semua jalannya kayak gini gitu kan. Kayak jadi healing malah jadi tambah pusing ya. Betul. Apalagi dengan suasana yang nggak bisa kita pungkiri ya. Kota kita kan termasuk kota yang emang bukan yang asri gitu kan. Jadi lebih kita kalau mau kemana-mana harus ke pinggiran dulu gitu nggak sih kamu? Iya, benar. Ya kan harus emang bener-bener ke sana gitu. Kalau menurut kamu nih, kamu juga suka alam. Wisata ngebel sekarang tuh menurut kamu gimana sih? Ngebel yang sekarang
gimana ya, kayak ya bagus-bagus saja. Soalnya teman-teman juga kalau senggang gitu pasti ngajaknya ke sana. Padahal di sana ya cuma apa? Ya di sekitar telaganya itu makan gorengan, terus pesan apa ya, secangkir kopi sama lihat telaga udah. Terus Iya, gitu udah. balikan. Iya. Tapi itu kadang-kadang ngebuat refresh tuh otak kita. Iya. Ya kan kayak ngebikin tek gitu tenang, tapi habis itu ya balik pusing lagi Iya, lah. balik pusing Namanya lagi. hidup ya kan. Nih, kamu kan anak muda umur 17 tahun. Iya. Nah, kamu pernah nggak sih mendiagnosa diri kamu sendiri tentang mental health gitu? Tentang mental health. Aduh, mental health aku terganggu gitu nih, anak umur gitu ya. Udah katam banget nih aku terus apa dikit gitu. Aduh, kayaknya enggak deh, bad mood deh gitu. Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah masih aman-aman aja, kayak mentalku kuat kok kayak gitu. Okay. Kalau teman-temanku ya mungkin ada lah yang kayak aduh kayak ngerasa mentalnya itu langsung ngedown padahal baru kayak diceramain orang tuanya terus curhat ke aku habis dimarahin sama orang tuaku, wah mentalku ngedown kayak gini. Ya Allah lah, kan itu orang tuamu sendiri gitu loh. Oke, tapi tuh kayak emang anak seusia kamu yang emang bener-bener aku temuin tuh. Iya. Itu banyak banget yang emang kayak mendiagnosa diri mereka sendiri mental health tuh terganggu. Duh, ini sumpah ini gak baik banget, aku harus jalan-jalan, aku harus belanja, aku harus gini, aku harus gitu. Ada gak sih teman kamu yang gitu juga gitu? Atau banyak malahan? Ada, tapi mereka kayak masih punya kayak kesadaran diri gitu loh Kak. Kayak nggak sampai aku butuh healing. Tapi kalau yang kayak cuma bilang doang, aduh aku kok ngedown gini, gimana ya, kalau itu banyak. Oke, berarti emang lagi umur-umurnya ya kan? Lagi umur-umurnya. Umur-umurnya. Terus kalau biasanya sih kalau dari temen aku sendiri seusia aku, seumuran aku tuh mental health tuh biasanya kalau terganggu tuh kayak agak bikin story galau. Oh iya benar. Gak ada masalah percintaan, gak ada apa-apa, tiba-tiba bikin story galau. Ya. Kamu sendiri suka gak sih bikin story galau gitu? Kalau story galau enggak sih Kak. Kalau aku itu suka yang kayak estetik gitu Kak. Oh, oke, yang emang bener-bener yang foto alam nih kayaknya begitu. Iya. Fotonya harus simetris nih kanan sama kiri. Ya kan? Apa-apa aku tuh harus pas gitu. Kayak aku tuh gitu kan. Iya benar. Berarti kamu gak pernah tuh bikin JJ gitu? Kalau JJ ya pernah. Ya masih mau ya kan? Masih mau. Soalnya gimana ya Kak? Orang-orang itu bilang kalau JJ alay. Iya bener alay, tapi kayak seru gitu loh ternyata. Ya awalnya aku juga punya perspektif, alay, gak suka aku kayak JJ gini. Terus aku nyoba, terus jadi ketagihan. Ya oke, aku juga sama nih. Aku tuh anaknya ya dibilang estetik juga, suka banget sama hal-hal estetik. Ya. Tapi kalau disuruh agak kejamet-jametan gitu, gue juga suka gitu. Ya. Ternyata tidak hanya satu ranah gitu yang harus kita sukai. Emang dulu tuh aku bener-bener tuh kayak apa-apa harus estetik, apa-apa harus gini. Ya. Kayak aku tuh gini nih, tapi nemuin tuh si JJ-JJ-an, nemuin si aplikasi capcut, dah itu kayak udah deh tiap hari itu udahan itu. Kalau bikin Instastory tuh, kan kadang tuh ada tuh yang kayak membatasi diri, memikir banget Instastory. Kamu juga gitu nggak? Iya juga sih Kak. Soalnya kalau Instastory sampai kebanyakan gitu kayak dilihat orang nggak enak juga. Oke, kalau kamu lebih nggak enak gitu ya? Iya. Kalau aku sih aku batasin kayak kalau WA tuh emang bener. WA kamu bikin story nggak? Kalau WA anak seumuran kamu kayaknya nggak jarang banget deh. Jarang banget kalau di WA. WA bahkan itu berbulan-bulan kan nggak pernah bikin. Iya. Kadang ya sebulan sekali lah apa. Iya, kalau ada sesuatu yang penting aja kan. Iya. Nah itu tuh yang masih menjadi pertanyaan di otak aku. Tapi jujur li aku sendiri juga gitu. WA tuh sama sekali nggak pernah bikin Instastory. Nah tapi yang Instagram itu emang bener-bener meningkatkan personal branding gitu. Iya bener. Kan kayak kalau aku sendiri sehari tuh paling enggak
satu lah ada yang aku post satu hari. Kalau kamu sendiri? Kalau aku di Instagram tuh nggak nentu sih Kak, tergantung moodku sama ada bahan yang perlu dipost gitu. Jadi kalau misal ada bahan yang perlu dipost, sekiranya penting atau nggak gitu menarik, ya aku post. Kalau nggak ada ya udah. Oke, nah kalau aku mah enggak, kalau satu hari tuh kayak apa dikit gitu ya, foto cekrek gitu, kasih lagu udah gitu aja. Tapi itu kayak udah bikin kita seneng gitu kan. Iya, betul. Kamu pernah nggak sih diculitin temen masalah Instastory gitu? Kalau masalah Instastory, ya ada lah yang kayak, terutama yang di Instastory JJ gitu. Kayak ada yang komen alay lah atau gimana gitu. Tuh sebel banget kan? Padahal yang komen itu biasanya juga Lebih parah. Iya, lebih parah. Ya Iya. kan? Lebih kayak kamu tuh juga aneh gitu. Iya. Tapi kita tuh kayak udah deh, gue jaga perasaan kamu dulu aja. Ya, Gak apa-apa gitu kan. ya bener. Tapi kayak dongkol banget aku tekek gitu orang. Iya. Kalau sekarang nih sosial media yang kamu gunain tuh apa aja sih? Kalau sosial media yang aku gunain sekarang itu terutama ya WA, Instagram sama TikTok sih. Twitter main? Twitter enggak, kebetulan. Oke. Berarti emang anak yang emang kayak pokok banget ya kan? Iya. WA, Instagram sama TikTok sekarang Iya. yang emang bener-bener satu banding tuh harus punya semua itu. Iya. Tiga-tiganya ya kan? Ya bener banget. Kalau kamu membagi tuh, kalau aku pribadi ya, Ya, WA buat pribadi, chat-chatannya biasa lah ya, masa pribadi. Kalau IG biasanya buat kepo-kepo atau meningkatkan personal branding. Iya. Kalau TikTok itu buat healing. Iya. Scroll-scroll. Kalau kamu sendiri gimana? Ya sama juga sih Kak. Kalau di WA itu kayak biasanya kan aku dulu juga pernah sih Kak kayak ngebuka usaha kayak top up diamond gitu, voucher game kayak gitu buat tambahan uang saku kayak gitu. Jadi kalau aku nge-share ya di WA ya, di Instagram juga ya, di TikTok itu kan ya cuma scroll gabut di Ya kan rumah healingnya gitu. kita ya kan, Iya. anak-anak muda gitu. Berarti kamu juga jualan diamond tuh kayak buat game gitu kan? Iya, ya dulu sempat jualan gitu, soalnya sama temanku kan juga ditawarin, ini loh aku buka usaha top atau gini, kamu jadi reseller mau apa enggak gitu. Oh oke, berarti sampai sekarang masih berjalan nggak? Kalau sekarang enggak, soalnya udah kayak sama urusan-urusan yang di sekolah itu kayak tabrakan banget, jadi nggak sempat ngurusin gitu. Oke, padahal waktu ya, kalau menurut aku anak seusia kamu tuh penting banget buat punya bukan usaha sih, cukup paham lah sama digital marketing, ya kan? Iya, bener banget. Digital marketing. Kalau kamu udah manfaatin belum sih sosial media kamu? Udah sih Kak, kayak kayak promosiin apa gitu pasti aku larinya ke Instagram gitu. Terus kalau apa tuh ya di WA. Lebih promosikan. Kayak kamu ngerasa nggak sih kalau emang tuh kita tuh harus melek sama digital marketing yang ada gitu kan? Iya benar banget. Apalagi seusia kamu tuh jarang banget jujur, jarang banget yang ada dan yang mau melek sama digital marketing. Iya. Padahal nih aku usia 19 tahun sekarang ngerasa udah terlambat buat tahu digital marketing gitu. Coba aku taunya dari dulu gitu. Mungkin sekarang aku udah punya banyak uang gitu. Iya, ya kan? Iya. Nggak dipungkirin aku sama kamu ketemu gara-gara sosial media, ya kan? Iya, dari sosial media. Kita ketemu juga dari sosial media. Aku punya rencana nih biar sebenarnya buat bikin komunitas gitu, bareng-bareng sama teman-teman yang lain buat bikin digital marketing, buat memajukan UMKM kita juga nih di kota kita. Kamu seru nggak? Kamu mau ikut nggak sih? Oh, tentunya mau banget sih Kak. Soalnya kan aku sendiri juga tentang kayak perdagangan online kayak gitu kan masih tahu tentang dasarnya doang. Kayak belum ada perkembangan gitu Kak. Jadi ya aku mau banget kan. Oke, kita sama-sama belajar ya kan. Iya. Next buat Sobat Telung semua, kalian wajib banget tungguin kita semua ya sama teman-teman yang lain. Semua bakal seru banget, Besti. Aku yakin karena ada yang dari Duta Genre, terus ada yang Putri Batik, kemarin juga ada. Terus anak-anak berprestasi Ponorogo yang wah sangat luar biasa banget yang ketemuin. Dan mereka semua tuh kayak gini dia. Ayo kak, kita mau bikin digital marketing bareng-bareng nih. Kita belajar bareng-bareng biar
kita ketemu tuh emang udah punya banyak uang gitu. Kita Iya. satu komunitas banyak uang semua gitu Iya. loh. Seru kan kalau Iya, gitu seru, kita seru. cari nih apa yang harus kita kembangin, apa yang kita cari, apa yang mau kita lakukan gitu kan. Ya, benar banget. Apalagi kan kita di usia muda gini terus punya usaha seperti itu, terus kan bisa cari uang sendiri kayak punya suatu kebanggaan sendiri gitu, Kak. Ya buat kita seneng gitu Iya. kan. Betul banget. Terus kita apa-apa bisa pakai uang kita sendiri. Iya, benar. Seru deh kayaknya deh. Next ya, pokoknya kita bahas lagi, ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Kita bahas lebih seru, lebih bareng-bareng gitu. Biar teman-teman yang lain juga melek dan Iya. tahu tentang digital marketing nih. Nah, kalau buat kamu sendiri, sosial media kamu kemarin juga penting kan? Iya. Saat kamu menjadi duta genre. Iya, benar banget. Iya kan? Iya. Kayak kamu butuh like, butuh follow. Berarti emang sosial media penting gitu loh. Iya, penting banget soalnya ya itu juga buat personal branding kita, Kak. Jadi kayak orang sekarang kan biasanya lihat orang itu dari sosial medianya, kayak oh orang ini ternyata kayak gini kayak gitu. Betul banget, apalagi aku tuh sampai nggak habis pikir sama yang punya sosial media, tapi itu tuh dikunci terus PP-nya hilang, sorotannya nggak ada, dan postingannya 0. Itu buat ngapain? Buat ngepoin orang aja atau cuma buat ngapain gitu? Ya biasanya ya kalau rata-rata ada yang gitu itu biasanya itu second account-nya itu, Kak. Kalau ya di akun utamanya terus gitu berarti ya ada ya temanku yang gitu, ternyata aku tanya kamu kenapa gini? Ternyata dia kayak membatasi, dia kayak memberitahu tentang kehidupannya gitu, Kak. Oh, dia lebih ke Keep private. privat ya, di privat aja, udah nggak ada yang perlu tahu tentang hidup gue. Iya. Nggak usah kepo gitu. Iya. Tapi kok aku malah kayak udah nih aku udah gini nih. Iya. Kamu gitu gak sih kayak? Iya, benar. Itu menurut aku tuh kayak privilege gitu buat aku, buat kayak aku tuh seneng gitu. Kayak kalau aku udah bisa post berarti aku udah bisa mencapai sesuatu hal gitu. Nah, iya. Iya kan? Iya. Itu kayak menyenangkan diri kita sendiri juga, ya kan? Iya, benar. Harus banget sih kalau next pokoknya nanti kita ketemu, kita bahas lagi tuh tentang digital marketing, terus tentang teman-teman yang lain, terus kita bahas juga masalah-masalah anak remaja. Oh iya, harus banget itu, Kak. Karena masalah remaja di Indonesia tuh sepertinya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat menumpuk ya kan Besti. Iya. Nah Sobat Denung semua, kita kan kali ini udah bahas banyak banget ya Dir. Iya. Dari percintaan, pertemanan, ekstra, sekolah dan lain-lain nih. Nah buat agak menutup nih ya. Iya. Kasih dong kata-kata mutiara atau moto nih buat Sobat Denung semuanya nih. Nah, buat teman-teman remaja di Ponorogo terutama dan juga di luar sana, jangan batasi diri kalian dengan kata mager, males, bosen kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita di usia muda seperti ini harus yang namanya produktif ya teman-teman. Soalnya kita bakal kerasa di usia tua nanti kalau kita tidak memiliki rasa produktif seperti itu teman-teman. Oke, Bang, kalau kita mager-mageran, terus kayaknya nggak ada perkembangan hidup ya kan? Iya, kayak ketika tua nanti bakal menyesal kayak, aduh kenapa ya di usia muda aku kok mager-mageran. Kok aku nggak ngapa-ngapain ya, kok gini kayak. Tapi aku sendiri nih sebagai anak muda, kalau nggak ngapa-ngapain, kepala nih rasanya jipek gitu, kayak pusing gitu. Aku nggak ngapa-ngapain, niatnya aku harus ngapa-ngapain ini gitu. Iya. Ya kan, nggak ada kata luang gitu. Iya. Ya kan, semua harus balance, harus senang gitu. Oke nih, BTW buat Dira makasih banyak udah mau hadir di podcast kita kali ini. Next, kita ketemu lagi sama teman-teman yang lain, kita ngobrol banyak lagi. Dan buat Sobat Denung semuanya nih, terima kasih banyak udah bergabung di Denung Official. Dan jangan lupa buat Sobat Denung semuanya buat like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye.